Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai etika dalam mekanisme pasar. Kelompok 5 itu sendiri terdiri dari saya, Ridwan Fatur Rahman, bersama dua rekan saya, yaitu Nadia Petaloka dan juga Rani Maulidia. Materi yang pertama kita bahas mengenai pengertian pasar dan juga etika. Nah, dalam pengertian sederhana, pasar adalah sebagai tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melaksanakan berbagai transaksi jual beli barang maupun jasa. Nah, adapun definisi pasar menurut Kunto Wijoyo adalah sebagai mekanisme yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Nah, mekanisme ini dimaknai sebagai tatanan atas berbagai bagian antara lain para pelaku seperti pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh para pelaku, serta regulasi pemerintah yang saling terkait, terintegrasi, berinteraksi, dan juga secara serentak bergerak bagaikan sebuah mesin. Nah, pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, prosedur, hubungan sosial, dan juga infrastruktur di mana usaha menjual barang dan jasa serta tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan berupa uang. Nah, barang-barang yang diperjualbelikan di pasar ini menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Nah, kemudian apa sih itu etika? Etika secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan, tata kelakuan, moral, dan juga pedoman secara tidak tertulis yang diterapkan oleh masyarakat. Nah, etika di pasar ini dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan juga norma-norma moral serta perilaku khususnya dalam bidang bisnis yang tergandung di dalam pasar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi pasar. Nah, fungsi pasar ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah fungsi pasar sebagai sarana distribusi. Yang kedua adalah pasar sebagai pembentuk harga. Yang ketiga adalah pasar sebagai sarana promosi. Nah, yang pertama itu adalah pasar sebagai sarana distribusi. Nah, fungsi pasar sebagai sarana distribusi yaitu berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Nah, pasar dikatakan berfungsi dengan baik jika kegiatan distribusi barang maupun jasa dari produsen ke konsumen itu berjalan dengan lancar. Sebaliknya nih, pasar dikatakan tidak berfungsi dengan baik jika kegiatan distribusi tersebut tidak terlaksana maupun terjadi kendala. Nah, yang kedua itu adalah pasar sebagai pembentuk harga, yang mana pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang-barang ataupun jasa kepada pembeli. Nah, pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawarkan harga dari barang tersebut. Nah, sehingga terjadilah tawar-menawar di antara kedua belah pihak nih. Setelah terjadinya kesepakatan, maka terbentuknya harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Yang ketiga itu adalah pasar sebagai sarana promosi. Nah, pasar sebagai sarana promosi diartikan sebagai pasar menjadi tempat memperkenalkan dan juga menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan juga keciri khasan kepada konsumennya. Nah, promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Nah, promosi ini dilakukan dengan berbagai macam, di antaranya adalah memasang spanduk, menyebarluaskan brosur, pameran, dan juga sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi pasar. Nah, yang pertama itu berdasarkan sistemnya, yang mana berdasarkan sistem ini terdiri dari dua, yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Yang kedua adalah berdasarkan luas jangkauan, yang terdiri dari pasar lokal, pasar daerah,
pasar nasional, dan juga pasar internasional. Sedangkan klasifikasi pasar berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah pasar konkret dan juga pasar abstrak. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan nih, yaitu adalah pasar barang konsumsi dan juga pasar barang produksi. Nah, selanjutnya itu adalah berdasarkan waktu penyelenggaraannya, yaitu di sini ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga pasar tahunan, dan juga ada nih pasar temporer. Nah, untuk yang terakhir itu adalah klasifikasi pasar berdasarkan organisasinya atau pesaingnya nih, yaitu terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan juga pasar monopsoni, terus ada pasar monopolistik, dan juga ada pasar oligopoli dan juga oligopsoni. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadia Pitaloka. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait etika dalam pasar monopoli. Di mana dalam pembahasan ini kita akan mengetahui bagaimana para pelaku ekonomi yaitu pembeli dan penjual bertindak dalam pasar monopoli. Apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan di dalam pasar monopoli. Di mana pasar monopoli sendiri merupakan pasar yang menjual berbagai macam sektor barang atau jasa, dan pasar itu hanya dikuasai oleh satu penjual atau satu instansi. Contoh dari pasar monopoli adalah PT Pertamina, PT KAI, PT PLN, dan juga PLN. Dari contoh keempat pasar monopoli ini, mereka dikuasai oleh satu instansi saja, yaitu pemerintah. Yang berikutnya kita akan mengetahui apa saja pasar monopoli. Yang pertama, penjual harus memberikan harga yang terjangkau. Dikarenakan satu barang itu hanya dijual oleh satu instansi atau satu pihak, oleh karena itu masyarakat pasti hanya membelinya di pihak itu saja, karena tidak ada lagi yang menjual. Oleh karena itu di sini pihak-pihak yang terlibat dalam pasar monopoli, perusahaan yang terlibat dalam pasar monopoli harus memberikan harga yang terjangkau, karena perusahaan itu, karena semua orang nantinya akan perginya atau beli satu barang itu ya ke perusahaan itu saja, karena tidak ada lagi yang menjual. Oleh karena itu pasar monopoli harus memberikan harga yang terjangkau. Yang kedua adalah pasar monopoli harus memperhatikan ketersediaan sumber daya alam. Di sini dalam menjual barang komoditasnya, pasar monopoli harus memperhatikan apakah barang yang ingin dijual itu apakah barang yang ingin dijual itu masih tersedia sumber dayanya masih tersedia sumber daya alamnya. Jangan sampai nanti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasar monopoli atau pemerintah ini menjual seluruh sumber daya alam itu sekarang, dihabiskan sekarang. Nah, nanti untuk anak cucu kita 50 tahun lagi, mereka tidak bisa merasakan air bersih, listrik, dan sebagainya, karena semuanya sudah habis dijual oleh pemerintah pada saat ini. Jadi takutnya untuk masa depan itu tidak bisa merasakan hal yang sama seperti sekarang. Lalu yang ketiga, pasar monopoli harus memberikan kesempatan kepada pendatang baru. Di sini pasar monopoli, pemerintah juga harus membukakan jalannya untuk perusahaan-perusahaan baru yang ingin menjual barang yang serupa yang sudah tersedia di pasar monopoli. Pemerintah di sini tidak boleh menghalangi pendatang baru itu untuk masuk ke dalam pasar monopoli dengan cara menurunkan harga jadi lebih murah, sehingga masyarakat itu hanya belinya ke pemerintah aja dan tidak memberikan kesempatan ke pendatang baru tersebut. Lalu yang keempat adalah tidak diperkenankan membatasi penggunaan sumber daya untuk kepentingan komoditasnya. Misalkan pemerintah tidak boleh membatasi orang-orang di pedesaan yang sudah punya air bersih sendiri di sungai sekitar rumahnya. Nah, di sini pemerintah tidak boleh membatasi masyarakat tersebut untuk mengambil langsung air bersih dari sungai untuk dijual kembali untuk kepentingan komoditasnya untuk mencari keuntungan bagi pemerintah. Itu tidak boleh. Karena bagaimanapun juga air yang ada di sungai itu kan ciptaan Tuhan, ya siapa saja boleh pakai, siapa saja boleh menggunakannya.
Di sini pasar monopoli atau pemerintah tidak boleh membatasi masyarakat yang ingin mengambil langsung sumber daya yang ada yang sudah tersedia di sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah pasar monopoli harus memperhatikan nilai keadilan kapitalis. Di sini pasar monopoli tidak boleh memberikan harga yang tinggi, tapi kualitas itu tidak sepadan dengan harga yang diberikan. Jadi di sini pasar monopoli harus menetapkan keadilan kapitalis, di mana kalau misalkan pemerintah ini menetapkan harga yang sudah tinggi, kualitasnya pun juga harus sepadan. Kualitasnya itu juga tidak boleh berbanding terbalik dari harga yang diberikan. Lalu yang berikutnya adalah etika dalam pasar oligopoli. Kalau tadi pasar monopoli itu satu perusahaan menguasai berbagai sektor barang atau jasa. Tapi di sini kebalikannya untuk oligopoli, satu barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Seperti contoh, jadi di sini di oligopoli ini perusahaannya banyak, tapi perusahaan itu hanya jual satu barang aja, dan barang yang dijual itu sama, dan harga pun yang ditetapkan pun juga sama. Jadi agar tidak ada persaingan yang begitu terlihat, jadi mereka semua kompak sepakat menetapkan harga yang sama, menjual barang yang sama juga. Seperti contoh untuk pasar oligopoli adalah perusahaan-perusahaan yang menjual kendaraan bermotor, seperti motor, mobil, sepeda, seperti itu contoh dari pasar oligopoli. Sebenarnya dalam pasar oligopoli, hal-hal yang kami sebutkan di sini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang tidak etis dari pasar oligopoli. Sehingga sebenarnya di sini pasar oligopoli harus menjauhkan beberapa hal yang kami sebutkan. Yang akan kami sebutkan di antaranya adalah penetapan harga pada tingkat harga sangat tinggi. Perusahaan yang beroperasi dalam pasar oligopoli melakukan kesepakatan dan penetapan harga pada tingkat yang sangat tinggi. Di sini jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli ini menetapkan harga yang sama di tingkat harga yang sangat tinggi. Jadi semuanya kompak menetapkan harga yang sangat tinggi karena agar tujuannya apa? Agar ya mereka tidak ada persaingan. Agar tidak ada persaingan di dalam pasar oligopoli. Nah, sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan karena sebenarnya persaingan yang sehat itu ya harus harus fokus ke dalam penjualannya, harus fokus ke dalam perusahaannya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua adalah manipulasi persediaan. Perusahaan yang beroperasi dalam pasar oligopoli melakukan kesepakatan dalam pembatasan produksi agar harganya lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan dari harga persaingan. Lalu yang berikutnya adalah perjanjian eksklusif. Perjanjian khusus jika para pengecer dengan perjanjian eksklusif ini adalah perjanjian khusus jika suatu perusahaan menjual barangnya kepada pengecer. Dengan syarat pengecer ini tidak boleh menjual barang yang sama dari perusahaan lain. Jadi pemahaman mudahnya, jadi si perusahaan oligopoli ini menjual barangnya ke pengecer. Nah, pengecer yang menjual ke masyarakat. Nah, tapi di sini syaratnya perjanjian eksklusifnya adalah si pengecer tidak boleh menjual barang dari perusahaan oligopoli yang lain. Jadi hanya boleh menjual barangnya dari perusahaan yang sebelumnya yang satu itu aja. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Maulidia. Ya, baik, melanjutkan dari penjelasan Nadia. Pada yang keempat ini ada perjanjian mengikat, yaitu di mana sebuah perusahaan melakukan perjanjian mengikat dengan menjual barang dalam jumlah tertentu pada pembeli dengan syarat membeli barang lain dari perusahaan yang sama.
Misalnya ketika penjual memproduksi pasta gigi dan juga sikat gigi, maka pembeli yang ingin membeli pasta gigi harus disertai dengan sikat gigi ataupun sebaliknya. Lalu yang kelima ada perjanjian penetapan harga eceran, yaitu jika suatu perusahaan menjual ke pengecer dengan syarat memasang harga yang sama untuk produknya. Nah, contohnya ini ketika kita lihat mungkin di suatu kemasan minuman ataupun makanan terdapat tulisan head atau harga eceran tertinggi. Misalnya headnya itu 5.000, maka ketika produk tersebut dijual dimanapun, harga jualnya itu harus sesuai dengan head tersebut. Lalu yang keenam, terdapat diskriminasi harga, yaitu menetapkan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda untuk produk yang sama. Misalnya, ketika penjual menjual produknya kepada perusahaan yang besar, maka ia akan memberikan harga yang lebih murah per satuannya dibanding ketika ia menjual kepada distributor yang mengambilnya misalkan hanya beberapa botol minuman ataupun beberapa krat seperti itu, maka dijual dengan harga per satuannya lebih tinggi. Nah, di situ terdapat diskriminasi harga. Nah, keenam hal ini merupakan hal yang tidak beretika gitu dalam pasar oligopoli yang seharusnya tidak dilakukan oleh penjual karena terkesan tidak adil seperti itu, karena terdapat perjanjian antar penjual, sehingga pasar oligopoli ini hampir mirip seperti pasar monopoli, melainkan perbedaannya hanya jika monopoli ini terdapat satu penjual. Nah, oligopoli ini terdapat beberapa penjual yang hampir memonopoli pasar dengan perjanjian-perjanjian di antara di antara berbagai penjual ini. Kemudian ada pasar persaingan sempurna yang memiliki pengertian bahwa pasar di mana tidak ada pembeli ataupun penjual yang memiliki kekuatan yang cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan atau diperjualbelikan. Dalam pasar persaingan sempurna, harga akan naik ketika jumlah barang yang dibutuhkan sedikit dan kenaikan harga mendorong penjual untuk menyediakan tambahan barang yang sama. Sedangkan harga akan turun ketika jumlah barang yang dibutuhkan banyak dan kenaikan harga mendorong penjual untuk mengurangi jumlah barang yang tersedia. Peristiwa ini selalu mengarah kepada equilibrium point atau yang biasa kita sebut dengan titik keseimbangan. Mekanisme pada pasar persaingan sempurna ini, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar, dan penjual bebas menjual barangnya kepada pembeli manapun, dan pembeli manapun bebas membeli ataupun memilih barang yang dijual oleh penjual manapun pada pasar persaingan ini. Kemudian di sini terdapat etika dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah mendorong penjual dan pembeli mempertukarkan barang dengan cara yang adil. Adil dalam hal ini tidak seperti pasar oligopoli yang kita tahu terdapat perjanjian antar penjual yang membuat hal itu terkesan tidak adil untuk pembeli. Sedangkan dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli melakukan kesepakatan masing-masing untuk kesepakatan harganya, sehingga penjual maupun pembeli merasakan keadilan. Nah, untuk yang kedua adalah memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan juga mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi yang sempurna. Maksud dari memaksimalkan utilitas ini berarti memaksimalkan kepuasan pembeli maupun kepuasan penjual. Kepuasan pembeli di sini artinya pembeli dapat puas gitu dengan harga yang diinginkan. Misalnya, ketika ia hanya memiliki budget 5.000, lalu dia ingin membeli wortel, dia bisa menemukan berbagai
berbagai penjual yang menjual wortel dan menyesuaikan budgetnya dengan harga yang diberikan oleh beberapa penjual tersebut. Lalu untuk penjual pun dapat menyesuaikan harga yang diinginkan gitu, harga yang terdapat keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Misalnya ia memiliki wortel dengan HPP 3.000, lalu ia ingin memiliki keuntungan 2.000, berarti dijual dengan harga 5.000. Lalu ketika pembeli menawarnya dengan harga 4.000, lalu ia tidak menjualnya dan itu tidak masalah seperti itu. Ia bisa menjualnya kepada pembeli yang lain, tidak mengharuskan penjual tersebut menjual dengan penurunan harga yang diinginkan oleh pembeli seperti itu. Lalu yang ketiga, ada mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Nah, bebas di sini artinya setiap pembeli tidak diharuskan untuk membeli dagangan dari satu penjual. Jadi mereka bebas memilih barang mana yang mereka inginkan dari penjual yang mana, seperti itu. Lalu penjual pun bebas untuk menjual barangnya kepada pembeli manapun. Jadi tidak ada kesepakatan seperti pasar oligopoli, seperti itu. Untuk harga pun penjual bebas bersaing dengan penjual yang lain, ataupun kualitas dari barang tersebut tidak mengharuskan mereka menyamakan harga antar penjual seperti itu. Lalu untuk pembeli pun tidak diharuskan untuk membeli barang dari satu penjual saja jika memang harganya tidak sesuai dengan kualitas yang mereka harapkan. Mereka bebas membeli barang dari penjual yang lain, seperti itu. Ya, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.